La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya dulu non-muslim, kemudian dari sejak kecil sampai dewasa itu bisa dibilang benar-benar dalam suasana yang seperti itu gitu, suasana yang religius, yang selalu bisa dibilang selalu mengandalkan Tuhan lah ya gitu. Apa-apa selalu sampai ntar tanya Tuhan dulu gitu. Yang juga mungkin ikut beberapa bentuk pelayanan gitu ya di tempat ibadah sebelumnya, kemudian menikah itu bertemu dengan tadinya pemain musik gitu di gereja, kemudian beliau ditabiskan jadi pendeta muda gitu. Jadi otomatis mendampingi lah gitu, mendampingi beliau gitu, ikut berikan konseling, pranikah dan sebagainya gitu. Kemudian juga ya waktu dari remaja semua bentuk pelayanan mungkin ya udah dicoba gitu. Singer walaupun suara pas-pasan juga pernah. Kemudian ngajar kayak mungkin kalau di kita TPA ya ngajar sekolah minggu gitu juga gitu. Kira-kira seperti itu sih gitu yang kehidupan mungkin sebelum masuk muslim ya. Mungkin ya kalau bisa diingat ke belakang itu sebenarnya sudah ada sering timbul gitu pertanyaan di dalam hati gitu ya, apakah yang saya jalani ini sudah benar atau belum, karena kan memang fitrah kita itu kan selalu berusaha mencari kebenaran ya setiap manusia. Nah itu jadi apakah ini benar atau enggak, kalau enggak benar gimana nanti ujungnya gitu kan, takut rugi gitu yang dijalani selama ini gitu, itu sering ada gitu. Cuman ya udah gitu, kadang kalau ada timbul pertanyaan-pertanyaan juga gitu, keraguan-raguan gitu, kadang tanya ke suami pertama kalau waktu udah menikah ya, sebelumnya dengan guru gitu-gitu, tapi kayak masih belum mendapatkan yang tepat gitu rasanya gitu. Jadi berlanjut terus sampai ya kemarin itu ya, ini saya belum genap 2 tahun kembali ke fitrah sebagai Islam. Jadi sekitar 15 Maret 2020 lalu ya itu baru bersyahadat. Jadi pergumulannya mungkin 2 minggu sebelumnya lagi. Jadi di awal-awal Maret di Indonesia lagi baru-barunya mulai pandemi gitu. Dan lagi digerakkan mulai kemana-mana harus selalu pakai masker, nggak boleh jabat tangan dulu, terus harus rajin cuci tangan. Nah, di situ Masya Allah ya, di tengah pandemi itu justru cara Allah luar biasa gitu. Malah saya melihat perempuan muslimah memakai niqab, itu saya pikir kok sama kayak dia ya sekarang, kita itu tanda kutip gitu ya, kayak dipaksa pakai niqab gitu. Kemudian kan mereka nggak mau jabat tangan ya, apalagi dengan yang bukan mahram gitu. Kemudian jaga wudhu, sering saya lihat teman-teman gitu kan juga habis buang air gitu ya, belum sholat pun akan wudhu lagi gitu kan. Nah jadi itu saya lihat Masya Allah gitu ya, kok waktu itu belum Masya Allah ya. Dari situ berarti saya mulai tuh ngulik-ngulik gitu, apa sih manfaat itu dari wudhu, gerakan sholat, tapi dari sisi medis, kesehatan gitu. Karena kan latar belakangnya medis kesehatan, belum ke fadilah-fadilahnya, keutamaannya dan sebagainya. Dan doktrin Islam belum sama sekali gitu. Walaupun di rumah itu buku Islamologi, Al-Quran itu ada di rak gitu, tapi nggak pernah saya buka, nggak pernah saya sentuh sama sekali sampai ya hidayah itu datang gitu ya. Nah terus akhirnya dari situ nggak bisa dibendung ya. Saya tahu nih kalau nanti dilanjutin ujungnya pasti berantakan dan sebagainya, itu udah ada bayangan sebenarnya. Cuma mau dibendung, mau di pura-pura merem gitu ya, kayak udah tahu nih yang benar, tapi ya udahlah nggak usah lah gitu daripada cari perkara gitu kan. Nah tapi nggak bisa, bener-bener nggak bisa gitu. Jadi kalau menurut orang-orang 2 minggu tuh sebentar, buat saya tuh 2 minggu tuh
galau banget gitu ya, kayak di persimpangan jalan, mau kiri mau kanan itu nggak tahu mau kemana gitu, akhirnya diem gitu, jadi nggak melakukan ibadah yang lama karena udah nggak yakin, mau lakukan yang baru juga belum bisa gitu kan. Nah jadi akhirnya saran salah seorang teman gitu, sudah ke Mualaf Center Indonesia itu, jadi cari yang akhwat, kemudian dipasangkan juga kalau nanti nggak ngomong tauhid jangan dilanjutkan gitu. Pertama itu harus tauhid dulu gitu. Kedua, kalau menjelekkan agama kamu sebelumnya juga jangan dilanjutkan karena Islam tidak seperti itu gitu. Nah, akhirnya saya alhamdulillah ya 15 Maret 2020 itu saya ingat hari Minggu gitu. Saya janji jam 9 kurang 10 saya sampai. Bu Ustazahnya kaget. Aduh, saya lupa cancel appointment karena hari itu harusnya hari pertama lockdown. Mereka nggak terima tamu gitu. Tapi Masya Allah itu Allah baik banget ya. Jadi beliau bilang, ya udah saya salah nih, saya yang nanti nggak apa-apa, kamu nggak apa-apa. Tapi yang setelah saya itu di reschedule semua yang mungkin mau belajar ngaji dan sebagainya ya itu. Jadi itu udah penentuan Allah lah ya. Gitu. Dan di situ Masya Allah gitu, saya nggak ditanya ya sudah menikah belum, status gitu dan sebagainya. Beliau juga nggak menjelekkan agama saya sebelumnya, langsung cerita tauhid, langsung cerita rukun iman, rukun Islam. Di situ ada 3 jam ya menjelang zuhur, itu nangis gitu. Kayak dia dalam hati tuh kayak konfirmasi, ini yang benar, ini Allah yang saya yakini gitu ya. Gitu. Allah tuh yang seperti ini gitu, yang menurut saya juga gitu. Akhirnya menjelang zuhur itu selesai diceritakan, Dokter Karissa mau gimana gitu ya. Ya udah saya belajar dulu Bunda, saya panggil Bunda. Oke, boleh, tapi mohon maaf ya belum dihitung pahalanya, argonya belum jalan. Loh, kenapa? Karena belum syahadat gitu. Oh iya, memang syahadat isinya apa Bunda? Syahadat itu percaya Allah itu esa, ya dari penjelasan tadi percaya, yakin banget gitu kalau Allah ada lebih dari satu, ada sekutunya ya belum bisa dibilang Allah gitu kan. Kemudian percaya Muhammad utusan Allah, percaya gitu. Ya udah itu isi syahadat. Ya udah saya syahadat. Sudah sesimpel itu gitu, yang belum mikir terlalu jauh abis ini gimana itu enggak, benar-benar yakin banget saat itu dengan tauhid tadi. Ya udah akhirnya alhamdulillah azan zuhur berkumandang itu saya dituntun syahadat itu, Masya Allah. Terus Bunda bilang memang ini informal ya, kalau kamu nanti udah belajar makin yakin mau diulang dengan saksi lebih banyak di masjid silakan, beliau bilang gitu. Tapi nggak tahu kenapa saya itu rasanya itu nggak informal karena kan sama-sama di hadapan Allah gitu. Jadi saya udah berpikir sejak hari itu no turning back lagi gitu ya buat saya gitu kan. Jadi yang ada ya udah gimana caranya mulai hari itu saya harus menjalankan kewajiban syariat sebagai seorang muslim. Mungkin sampai situ dulu, nanti kepanjangan.